Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Navigasani dengan NIM 123800369 dari kelompok 2 pengantar sosiologi akan menjelaskan materi tentang pengertian sosialisasi. Nah, sosialisasi itu didefinisikan oleh Peter Berger pada tahun 1978 sebagai a process by which a child learns to be participant member of society, di mana proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, definisi ini disajikannya melalui bahasan yang berjudul Society in Man, yang tergambar melalui sosialisasi masyarakat yang dimasukkan ke dalam manusia. Selanjutnya, apa sih yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu? Nah, menurut Berger, yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu ialah peran-peran. Oleh sebab itu, teori sosialisasi sejumlah tokoh sosiologi merupakan teori mengenai peran atau yang biasa disebut role theory. Nah, selanjutnya menurut pemikiran Mead, dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Self, Mind, and Society pada tahun 1972, yaitu mengenai tahap-tahap pengembangan diri. Nah, Mead juga membagi beberapa tahapan dalam pengembangan diri, yaitu play stage, game stage, dan generalized other. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudlan Arafa dengan nomor NIM 123803881. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang pemikiran Mead. Mead membagi dalam bukunya Mind, Self and Society pada tahun 1972 menjadi 3. Yang pertama, play stage, yang kedua game stage, yang ketiga generalized other. Kedua, ada pemikiran Charles Hawley. Charles Hawley menamakan pemikirannya dengan nama Looking Glass Self, atau seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan orang lain terhadap kita. Tujuan sosialisasi. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada individu untuk bermasyarakat. Yang kedua, memberikan keterampilan kepada individu untuk bertahan hidup. Yang ketiga, mengembangkan sifat individu untuk lebih berinteraksi sosial. Halo, nama saya Muhammad Wildan Faizal dengan NIM 12380300088. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya tentang sosialisasi. Poin selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada individu. Sosialisasi individu dilakukan untuk mengenai nilai, norma, dan kultur yang berlaku di tempat tinggalnya. Individu harus melakukan sosialisasi dengan baik agar bisa berperilaku sesuai dengan harapan dari masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi yang baik akan mengurangi kemungkinan pelanggaran sosial pada individu. Yang kedua adalah kelompok. Sosialisasi diperlukan untuk menjaga, melestarikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai pewarisan kebudayaan dan norma yang berlaku di masyarakat, terutama di kelompok yang terdekat lah, kayak lingkungan, tetangga. Poin selanjutnya ada pola sosialisasi. Menurut Gertrude Yeager, pola sosialisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sosialisasi represif. Sosialisasi represif ini lebih menekankan pada hukuman. Jadi contohnya misalkan ada murid yang tidak mengerjakan tugas, lalu dihukum sama gurunya. Misalkan anak yang bandel sama orang tuanya dikasih hukuman. Lalu yang selanjutnya ada sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi ini lebih menekankan pada penghargaan. Jadi misalkan ada anak yang baru juara 1 dikasih sepeda, atau misalkan juara umum, misalkan dia di sekolahnya terus dikasih hadiah lah sama orang tuanya. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Alsa Syawalia dari kelompok 2 dengan NIM 123803047 akan menjelaskan poin selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada tipe sosialisasi. Yang kedua ada perbedaan tipe, bentuk, dan pola dalam sosialisasi. Apa sih tipe sosialisasi itu? Nah, sosialisasi itu dibagi menjadi 2. Ada sosialisasi formal dan ada juga sosialisasi informal. Nah, sosialisasi formal yaitu sosialisasi yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakatnya. Contohnya adalah sosialisasi kesehatan dari puskesmas. Lanjut, sosialisasi informal. Sosialisasi informal adalah sosialisasi yang terjadi pada masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya, sosialisasi orang tua terhadap anaknya tentang dampak dari bullying. Oke, selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu perbedaan bentuk, pola, dan tipe dalam sosialisasi. Yang pertama, bentuk. Bentuk itu dilihat dari waktu atau periode seseorang mendapatkan sosialisasi dari setiap agen sosialisasinya. Yang kedua, tipe. Tipe itu dilihat dari keresmian atau peraturan sah atau tidaknya suatu lembaga yang melakukan sosialisasi. Oke, selanjutnya poin terakhir yaitu yang ketiga ada pola. Nah, pola ini dilihat dari cara penyampaian sosialisasi kepada seseorang. Oke, teman-teman, itu dia poin-poin yang saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dadah. Assalamualaikum.